Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsah. Hari ini kita akan membahas satu cerita film horor yang dimana film ini adalah film yang mengerikan dan ini film yang mungkin bisa dibilang salah satu menjadi ujung tombak dari semua film horor di dunia, ya kan? Yaitu berjudul The Exorcist 1973. Dan film ini itu sangat-sangat misteri banget karena ada banyak fakta-fakta yang memang nggak diketahui oleh banyak orang atau bahkan penontonnya. Dan bahkan ya ada banyak cerita mistis dan sangat mengerikan di balik film ini atau pembuatan film ini. Tapi sebelumnya, kalau misalkan kalian belum subscribe, silakan kalian subscribe dulu. Ya hitung-hitung bantulah ya. Tapi ya terserah kalian. Kalau misalkan kalian nggak pengen subscribe, pengen nonton videonya aja ya nggak apa-apa. Aku sangat appreciate gitu kan intinya. Seperti biasanya sebelum kita ke ceritanya, alangkah lebih baiknya kalian cari tempat yang nyaman, yang tenang biar kalian bisa mendengarkan ceritaku agak enak didengar gitu, nggak rame. Kalau misalkan kalian punya handset, pakai handset kalian. Dan berikut ini adalah ceritanya. The Exorcist 1973 adalah salah satu film yang menjadi ujung tombak dari berbagai film horor di dunia. Karena di alur cerita film horor ini terdapat plot-plot yang cukup menjadi pertanyaan dari berbagai sudut pandang orang yang menonton. Film ini tuh sangat mengerikan dan bahkan ada peraturan-peraturan tertentu untuk orang-orang yang menonton film ini. Tapi sebelum ke fakta di balik film horor ini, mungkin aku pengen mengenalkan sedikit alur cerita dari film ini. Ya, spoiler dikit gak apa-apa lah ya. Tapi tetap seru jika kalian melihat filmnya. Karena yang aku ceritain ini mungkin hanya sekian persennya aja lah. Sedikit banget gitu kan. Kalau misalkan kalian penasaran sama filmnya, silahkan kalian tonton aja filmnya gitu. The Exorcist adalah film horor dari Amerika Serikat yang diadaptasi dari novel tahun 1971 dengan judul The Exorcist, karya William Peter Blatty. Di mana di film itu menceritakan ada seorang gadis kecil bernama Regan McNeil yang berumur 12 tahun. Dia itu kesurupan setan, terus ibunya itu berusaha untuk menyembuhkan anaknya dengan metode eksorsis atau ritual pengusiran setan. Di awal dari film ini itu dibuka dengan adegan penggalian sebuah situs kuno di Nineveh, Irak. Penggali dari situs itu bernama Bapak Lancaster Marine. Ketika menggali situs itu, dia itu menemukan sebuah batu ukir yang gambarnya makhluk mengerikan yang disebut sebagai patung Pazuzu. Ini tuh patung yang menjadi simbol paganisme yang melambangkan setan. Kemudian adegan berpindah ke Washington DC di mana seorang pastor muda bernama Bapak Damien Karas yang kini sedang mengalami krisis kepercayaan kepada Tuhan karena beban hidupnya yang cukup berat dan ditambah ibunya sendiri itu sedang sakit-sakitan. Dalam pusat ceritanya, kita itu menemui seorang gadis berumur 12 tahun bernama Regan McNeil yang kini mulai mendapat gejala-gejala aneh baik dari dirinya sendiri maupun dari sekitarnya. Sang ibu, yaitu aktris terkenal bernama Chris McNeil, yakin bahwa segala tanda tersebut hanyalah trauma dari perceraian antara Chris dan ayah Regan. Namun setelah dibawa ke berbagai dokter, justru keadaan Regan itu bertambah lemah. Seiring bergeraknya hari, tabiat Regan itu mulai berubah dan wajahnya berubah pucat dan sangat mengerikan. Suaranya itu kadang bisa berubah menjadi suara laki-laki. Segalanya bertambah parah saat sutradara film terbaru Chris McNeil yang setuju dengan merawatnya sementara itu ditemukan mati dengan brutal. Itu sedikit gambaran dari alur cerita ini. Mungkin ceritanya di situ aja ya. Aku nggak mau spoiler panjang-panjang ben kalian itu penasaran sama filmnya. Ya intinya pokok film ini tuh menurutku cukup serem dan sedikit agak merinding kalau kalian nonton sendirian. Ya minimal kalian nonton mbek pacarmu lah, apa mbek dulurmu, apa mbek sopo lah, terserah pokok nonton. Sekarang aku akan memberikan fakta-fakta yang menurutku cukup serem dari film ini. Dan bahkan fakta ini tuh semakin membuat orang bertanya-tanya tentang kebenaran nyata dari filmnya sendiri. Fakta pertama, film ini tuh diambil dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 1949 yang dialami oleh seorang laki-laki dengan nama samaran Roland Doe.
Kisah ini tuh menjadi viral di berita nasional dan menarik perhatian si penulis Blatty. Dan saat itu, Blatty itu menjadi mahasiswa Universitas Georgetown dan tempat Blatty menulis novel itu ada di kabin perbukitan di suatu tempat bernama Encino, California selama lebih dari 4 dekade. Berarti kalian bisa ngebayangin kan gimana lamanya nulis cerita ini gitu kan ya. Kedua, ada kontroversi soal rating R di film ini. Kenapa dengan rating ini? Kenapa kontroversinya? Jadi pada waktu film ini tuh mau ditayangkan, ada satu orang bernama Roy Meckham dari MPAA. Itu bisa dibilang kayak sebuah kelompok yang memberikan rating untuk film-film yang kira-kira ini cocok apa enggak ditonton oleh anak-anak. Correction lah misalkan aku salah, Rek. Dia itu memberikan rating ini dengan anggapan bahwa film ini tuh aman untuk anak kecil. Padahal harusnya rating yang diberikan adalah X, bukan R. Dari sana, akhirnya banyak yang protes karena faktanya film ini tuh sama sekali nggak cocok untuk anak kecil. Karena film ini tuh sangat menakutkan, sangat cukup kemungkinan membuat traumatis bagi anak-anak yang melihatnya. Meskipun ya ditemani orang tua sekalipun. Selanjutnya ketiga, polisi Amerika akan menangkap siapapun yang menjual tiket The Exorcist non-dewasa. Jadi pada saat tahun baru di Washington, petugas polisi itu memperingatkan manajemen bioskop bahwa anak-anak yang di bawah umur itu dilarang menonton film ini. Dan aturan yang dipakai itu cukup ketat dan sangat berat pada saat itu. Keempat, penonton Inggris itu sangat kesulitan menemukan The Exorcist selama bertahun-tahun. Kenapa? Pada tahun 1974, ada beberapa kelompok agama yang memprotes perilisan film ini karena dianggap bahwa film ini tuh akan memberikan dampak kepada siapa saja yang nonton dan membahayakan penontonnya. Film ini tuh kemudian dirilis pada tahun 1981. Terus pada tahun 1988, film ini tuh ditarik lagi dari jajaran bioskop pada saat itu. Karena ada kekhawatiran bahwa film itu akan berpengaruh untuk anak-anak. Terus tahun 1991, butuh waktu lebih dari 1 dekade. Akhirnya film itu bisa dirilis ulang dan ditayangkan di TV-TV rumah. Dan terakhir, ada fun fact bahwa untuk mendapatkan suara seperti setan yang sangat mengerikan, Mercedes MC Cambridge, dia itu adalah aktris radio terhebat di masanya. Orang ini tuh rela merokok secara terus-menerus dan meminum minuman whisky untuk mendapatkan suara yang diharapkan dan benar-benar mengerikan. Itu kelima fakta yang bisa jadi hanya sebagian saja. Karena jujur ya, fakta-fakta dari film ini tuh sangat banyak banget. Dan aku tuh nggak mungkin ngerangkum semuanya. Karena aku takut nantinya akan ada miss dalam penyampaian gitu kan ya. Jadi aku ambil poin-poin yang menurutku cukup kagum ketika aku melihat faktanya. Tapi kalian jangan pergi dulu, karena ceritanya nggak sampai di sini aja. Film The Exorcist ini itu adalah salah satu film horor pertama yang dinominasikan untuk Oscar dalam film terbaik pada tahun 1974. Terus lagi, ada beberapa kepercayaan dan juga pemainnya waktu itu. Mereka itu percaya bahwa lokasi syuting yang berlangsung di New York City dan Washington DC itu terkena kutukan iblis. Karena ketika mereka melakukan syuting film itu, ada beberapa insiden yang cukup mengerikan. Di antaranya adalah terbakarnya studio yang memaksa tim itu untuk membangun kembali set interior rumahnya. Terus lagi ada beberapa pemain seperti Blatty, Fred Green, itu mereka itu secara rutin mendatangkan seorang pendeta untuk mendoakan mereka. Dan yang membuat mereka yakin bahwa kutukan itu ada adalah pada akhir produksi film, ada 9 orang yang terkait di dalam pembuatannya. Mereka itu meninggal dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Aku nggak tahu ya, ini tuh bisa dibilang kebetulan aja atau memang dihubung-hubungkan dengan film ini. Karena ya kita tahu bahwa trik marketing untuk mendapatkan film yang banyak, kadang-kadang itu ada film horor itu memang disangkut pautkan dengan kejadian-kejadian tertentu. Dan akhirnya menimbulkan ya akhirnya penontonnya pingin banyak aja gitu yang nonton. Tapi aku nggak tahu karena aku nggak berani untuk terlalu speak up atau terlalu menjelaskan tentang ini gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kalian penasaran, kalian bisa lihat sendiri The Exorcist 1973, itu serem banget ya. Karena jujur aku melihat trailernya ya itu serem banget. Bahkan ada adegan yang dimana pemainnya itu muntah dan itu sangat menjijikan banget sih.
Kalian harus lihat sih itu. Jadi ya mungkin kalau misalkan kalian penasaran pengen lihat filmnya, lihat aja gitu. Karena aku nggak berani terlalu menjelaskan semuanya ya kan, spoiler semua filmnya nggak berani. Nanti kalian lihat aja sendiri filmnya. Karena menurutku film ini tuh sangat-sangat relate dengan ya sekarang ini kan banyak banget ya film-film horor juga aneh-aneh. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia tuh banyak banget film horor yang cukup terkenal gitu kan. Ya nggak lama dari ini ya KKN Desa Menari. Itu masih salah satu film horor yang mungkin mendapatkan views terbesar gitu di Indonesia. Dan ya kita doakan aja semoga film-film Indonesia kedepannya itu lebih baik lagi. Dan sekarang sudah cukup baik kok menurutku. Itu adalah sedikit fakta tentang film The Exorcist 1973. Sekali lagi kalau misalkan kalian penasaran dengan filmnya, tonton aja sendiri rek gitu. Karena aku nggak mungkin menceritakan semuanya ini gitu kan ya. Dan untuk menutup ini semua, sekali lagi aku nggak akan habis-habisnya untuk berterima kasih kepada kalian yang sudah subscribe channel YouTubeku ya kan, sudah mengapresiasi YouTubeku, videoku, dan terima kasih sudah komentar bahwa ada yang kurang dalam videoku, dan itu sama sekali nggak membuat aku sakit hati, malah aku suka dan aku sangat menghargai itu karena itu untuk perbaikan, nggak apa-apa. Ya aku berdoa semoga kedepannya channelku lebih baik lagi, lebih berkembang, dan ya ini yang bisa aku lakukan gitu rek gitu ya, karena HP ku juga lagi HP kentang gitu. Kalau misalkan aku terlalu banyak video, sebenarnya pengen video 27 menit 30 menit, bosok HP ku rek sumpah. Soalnya HP ku tuh lemot banget gitu kan ya, dan aku masih belum ada rezeki untuk beli HP baru. Ya doakan aja lah nantinya bisa beli HP baru gitu, karena semuanya proses syuting ini yang kalian lihat itu aku pakai alat-alat yang memang nggak mahal gitu, tapi ya aku berusaha menggunakan sebaik mungkin gitu aja lah ya. Ya sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus sampai habis. Oh ikono suaranya kreator sih. Ya sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus sampai habis. Kalau misalkan kalian suka dengan video-videoku, silahkan kalian subscribe dan juga like. Tapi ya terserah kalian. Intinya terima kasih, dan aku sangat apresiat buat kalian yang sudah nonton El Kasus sampai habis. Dan mungkin itu aja rek ya. Sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya.